Tutorial, Public Speaking, berbicara di hadapan publik. Topik ke-11 dari 50 topik. Etika Public Speaking terhadap pihak pengundang. Yang dimaksud dengan pihak pengundang adalah orang yang meminta kita untuk hadir dalam suatu acara dan di acara tersebut kita terlibat di dalamnya untuk berdiskusi, pidato atau menjadi pembicara, antara lain, 1. Pimpinan atau pihak lain di perusahaan tempat kita bekerja mengundang untuk hadir dalam rapat, untuk memimpin rapat, sebagai peserta, untuk menyampaikan laporan kerja, untuk mempresentasikan rencana kerja, untuk mempertanggungjawabkan budget dan target tahunan atau untuk kepentingan lainnya. 2. Perusahaan tertentu minta kita hadir untuk mempresentasikan produk, jasa atau membicarakan kerjasama. 3. Pihak penyelenggara sebuah acara meminta kita untuk menyampaikan pidato sambutan, menjadi pembawa acara atau memimpin doa. 4. Pihak penyelenggara seminar meminta kita untuk menjadi pembicara, moderator, memberikan pelatihan atau ceramah sesuai bidang keahlian yang dimiliki. 5. Bila kita sebagai seorang pejabat di lingkungan tempat di mana kita tinggal dan kemudian warga meminta kita untuk menyampaikan pidato. 6. Sebagai ketua atau anggota dalam organisasi dan kita diminta untuk menyampaikan sambutan, laporan pertanggungjawaban kerja, rencana kerja, memotivasi, memberikan pelatihan, dan lainnya. 7. Anggota keluarga meminta kita untuk menyampaikan kata sambutan dalam acara keluarga. 8. Organisasi di kampus meminta kita untuk menyampaikan kata sambutan. 9. Mahasiswa atau pelajar meminta kita untuk menyampaikan materi yang bersifat ilmiah atau pengetahuan umum lainnya yang menjadi bidang spesialisasi atau keahlian kita. Bila kita diundang, berarti kita dipercaya untuk hadir dan membuat acara menjadi lebih bermakna. Maka selayaknya lah seorang yang profesional menghargai pihak yang mengundang dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut. 1. Baca atau dengarkan baik-baik undangan yang disampaikan, lalu periksa agenda atau jadwal kerja kita. Apakah tanggal dan jam yang diminta tersebut bisa dipenuhi atau tidak? 2. Segera konfirmasi kepada pihak pengundang. Bila kita bisa memenuhi undangan tersebut, langsung catat di agenda kerja. Namun bila ternyata jadwal yang diminta tidak dapat dipenuhi, segera kabari pihak pengundang, agar bila masih memungkinkan untuk disesuaikan pihak pengundang dapat mengubah jadwal, namun bila tidak, maka mereka dapat mencari penggantinya. 3. Tanyakan hal-hal penting yang perlu diketahui agar kehadiran kita dapat memenuhi harapan pihak pengundang. Hal yang perlu diketahui antara lain, a. Acara, apa nama acaranya dan tujuan diadakan acara. Dengan mengetahui acara, pembicara dapat menyesuaikan diri dan berekspresi. Misal acara memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, maka pembicara harus menunjukkan ekspresi dan sikap yang semangat dan gembira. Sebaliknya, bila kita diminta untuk memberikan pidato dalam upacara pemakaman, maka ekspresi yang ditampilkan adalah ekspresi duka. Pengetahuan tentang acara akan sangat membantu pembicara untuk menentukan topik, judul, isi materi yang disampaikan. B. Hal yang perlu disampaikan atau akan dibicarakan. Dalam acara-acara tertentu kadang pihak pengundang ingin pembicara menyampaikan pesan-pesan tertentu untuk publik. Direktur sebuah rumah sakit di Jakarta mengundang pembicara untuk memberikan pelatihan tentang pelayanan prima, dan memberikan pesan kepada pembicara agar disinggung tentang pentingnya kerjasama. Atau pihak penyelenggara acara minta pembawa acara untuk menyebutkan nama sponsor sebanyak 3 kali sepanjang acara sesuai kontrak yang telah mereka lakukan. C. Hasil yang diharapkan dari apa yang disampaikan. Setelah memberikan sambutan, menyampaikan pidato atau komunikasi lainnya, pihak pengundang pada umumnya mempunyai harapan tertentu. Seorang penyelenggara acara mempunyai harapan besar dari pembawa acara untuk membawakan acara dengan baik agar acara berjalan dengan lancar. Atau seperti contoh direktur rumah sakit di atas, beliau berharap dengan diadakannya pelatihan bagi karyawan maka setelah itu akan terjadi perubahan dalam hal pelayanan, minimal karyawan lebih ramah dan cekatan dalam membantu pasien. D. Siapa yang akan hadir dalam acara tersebut, termasuk bila ada orang penting, very important personal. Biasanya dalam kata pembuka, pembicara akan menyapa orang penting yang hadir di acara. Untuk itu pembicara harus tahu siapa orang yang penting untuk disapa. Selain nama, ketahui juga gelar dan jabatannya. Bila kesulitan untuk menyebutkan nama atau gelar, tanyakan pada pihak pengundang, bagaimana cara menyebutkan namanya. Bila kita belum mengenalnya, sebaiknya kita berkenalan terlebih dahulu sebelum acara agar pada waktu kita menyebutkan namanya, dapat kontak mata dan menganggukkan kepala kepada yang bersangkutan. Misal, bersamaan dengan mengatakan, selamat pagi kepada yang terhormat Direktur PT Shalom Bapak Joseph Ramoti, kita menganggukkan kepala, kontak mata dan tersenyum kepada Bapak Joseph Ramoti. E. Tempat dan waktu acara berlangsung.
Adalah sangat menyenangkan bagi pihak pengundang bila pembicara datang tepat waktu sehingga acara dapat berjalan sesuai rencana. Sangat tidak profesional bila seorang pembicara datang terlambat, selain membuat banyak orang menunggu dan jadwal acara bisa berubah, juga memberi kesan tidak menghargai pihak pengundang. F. Tempat dan waktu pertemuan sebelum acara berlangsung, bila ada. Ikut dalam rapat-rapat yang diadakan sebelum acara berlangsung membuat kita lebih memahami kebutuhan publik dan pihak pengundang secara tepat. Selain itu kita bisa membina hubungan yang lebih baik dengan pihak pengundang. Konfirmasi kepada pihak pengundang di mana acara pertemuan sebelum acara ini akan diadakan dan kapan waktunya. Sediakan waktu untuk pertemuan ini dan datanglah tepat waktu. Bila ada hal-hal yang perlu dibawa atau dipresentasikan, persiapkan sebaik-baiknya. G. Dokumen atau materi yang harus dipersiapkan. Setelah mengetahui kebutuhan dan harapan publik dan pengundang, buatlah materinya. Cari data dan informasi yang tepat dan dari sumber yang dapat dipercaya. Jangan lupa untuk menuliskan semua sumber dan nama narasumber yang memberi informasi atau data. Bila dalam proses pembuatan materi kita mengutip data, materi atau gambar dari internet, tuliskan juga sumbernya. Bila ada dokumen pelengkap yang perlu dibawa, lengkapi dan jangan sampai tertinggal. H. Alat bantu yang disediakan dan yang kita perlukan. Alat bantu yang tersedia akan mempengaruhi kualitas seorang pembicara dalam mengomunikasikan pesannya kepada publik. Untuk itu sampaikan kepada pihak pengundang alat bantu apa yang dibutuhkan, misal mic, papan tulis, flip chart, spidol warna, LCD, komputer, sound system, dan lainnya. Termasuk sampaikan berapa banyak jumlah yang dibutuhkan. I. Tata ruang dan tempat duduk. Atur tata ruang yang nyaman bagi publik. Sampaikan kepada pihak pengundang bila kita ingin tata ruang khusus. Jangan menyibukkan pengundang dengan memberitahu pada hari H karena tidak mudah mengubah atau menata ulang ruang. J. Busana yang dipakai. Dress code. Pada waktu kita bicara di hadapan publik, hal pertama yang dilihat publik adalah penampilan kita. Kenakan busana yang tepat, sesuai acaranya dan kenakan dengan rapi. Pastikan kita tidak salah kostum, sesuaikan dengan dress code yang telah ditetapkan. K. Pihak yang bisa dihubungi bila ada pertanyaan yang perlu dibicarakan lebih lanjut atau hal lainnya sehubungan dengan acara. Ada kalanya di tengah persiapan kita membutuhkan informasi lebih lanjut dari pengundang. Untuk itu pada waktu pertemuan sebelumnya tanyakan pada pihak pengundang. Misal kepada siapa materi bisa di-email, nomor handphone atau nomor telepon kantor pihak pengundang dan nama orang yang bisa kita hubungi selain pengundang. 4. Setelah itu, persiapkan segala sesuatu sehubungan dengan undangan tersebut sebaik mungkin. Ingat, kredibilitas kita diuji pada waktu acara berlangsung, sehingga segala sesuatunya harus dipersiapkan sebelum acara. 5. Bersikap sopan dan dapat bekerja sama dengan baik. Tunjukkan bahwa kita menghargai pihak pengundang melalui perilaku yang positif dan memperhatikan segala sesuatu yang telah dibicarakan dan disepakati bersama. 6. Datang sebelum waktu yang ditetapkan, jangan terlambat. Karena bila kita hadir terlambat akan menyulitkan pihak pengundang. Selain itu kita bisa dinilai sebagai pribadi yang tidak profesional. Bila kita diminta hadir pukul 9 pagi, maka sebaiknya pukul 8.30 kita sudah ada di tempat acara untuk mempersiapkan segala sesuatunya dan untuk bersosialisasi terlebih dahulu dengan pihak pengundang maupun hadirin. Demikianlah materi topik ke-11 tutorial Public Speaking. Channel ini membantu masyarakat umum menambah wawasan, dan membantu mereka yang sedang atau ingin kuliah di perguruan tinggi manapun di Indonesia. Ratusan video tutorial S1 Ilmu Hukum, S1 Ilmu Pemerintahan, S1 Ilmu Komunikasi, S1 Ilmu Manajemen, S1 Ilmu Administrasi dan lainnya disajikan. Video tutorial dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca sambil didengarkan. Jangan khawatir jika tidak langsung paham. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video tutorial berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.